Guru-guru. Guru-guru, bagaimana keadaanmu, guru? Waktuku sudah tidak lama lagi. Melihatmu lagi. Aku bisa pergi tanpa penyesalan. Guru, aku tidak menginginkan tenaga dalam ini lagi. Aku akan mengembalikannya padamu. Aku tidak menginginkannya. Percuma saja. Kamu harus ingat apa yang kukatakan padamu. Aku pasti akan mengingatnya. Aku masih ingat. Seperti apa rupamu saat masih kecil. Jembul. Benar-benar menggemaskan. Guru. Guru. Atas perintah Mas Sekal, Jiang Feng. Setelah mewarisi warisan dari mendiang dewa penguasa Raja Perang, dengan ini diangkat sebagai dewa penguasa yang baru. Segera temui Mas Sekal untuk memperluas wilayah Mas Sekal dan mempertahankan perbatasan. Maafkan aku, guru. Hanya dengan meninggalkan tempat ini, aku bisa mencari tahu siapa yang mencelakaimu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Halo, Baisan. Apakah kamu yakin tidak membuat kesalahan? Tempat terkutuk ini. Bagaimana bisa adikku ada di sini? Periksa lagi. Seorang gadis kecil sendirian. Mengapa kau tidak menghabiskan waktu bersama kami saudara-saudara? Kalian, menjauhlah dariku. Kau bilang kau cacat. Hidup sendirian pasti terlalu berat, kan? Ikuti kakakmu ini. Aku jamin kau akan hidup mewah. Bagaimana? Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Berhenti membuang-buang kata padanya. Aku akan bersenang-senang dulu baru giliran kalian. Di siang bolong. Kau berani bertindak sembarangan. Kakak, Sialan, berhenti mencampuri urusan orang lain. Pukul dia. Sekarang inyahlah. Nona, apakah ada seseorang bernama Jiang Yi di desamu? tidak. Nona, jangan pergi. Nona, jangan pergi. Jangan salah paham aku. Yi. Kakak, Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Kau. Kakimu. The film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Ini salahku karena datang terlambat. kakak. Silakan masuk dan cepat duduk. Baiklah. Kakak, ini adalah rumah seorang tabib pengobatan tradisional Tiongkok tua. Rumahnya sudah tua dan agak bobrok. Tolong jangan meremehkannya. Bagaimana mungkin aku bisa? Aku harus berterima kasih padanya dengan layak. Saat insiden keluarga Jiang terjadi dulu kakiku patah. Aku tertembak di bagian depan dan belakang. Kakeklah yang menarikku keluar dari tumpukan mayat dan mengobati luka-lukaku. Dia memberitahuku untuk bersembunyi di sini dan tidak keluar. Sayangnya kesehatannya buruk. Dia meninggal dunia beberapa waktu lalu. Tidak banyak uang yang tersisa di rumah. Karena itulah, kau menjual anting-anting itu. Aku ingin menukarnya dengan lebih banyak uang, agar kakek bisa pergi dengan lebih bermartabat. Maafkan aku, Yi. Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Kakak, ini bukan salahmu. Salahkan orang yang mencelakai keluarga Jin saat itu. Ngomong-ngomong, Yi. Apakah kau tahu siapa yang mencelakai keluarga Jian kita? Itu adalah Xiao Liancheng. Ternyata memang dia. Kakak, berhentilah memikirkan balas dendam. Kau akhirnya berhasil keluar. Bersembunyilah saja dan jalani hidup yang baik. Jangan ikut campur dalam urusan keruh ini lagi. Kakakmu ini. Aku bukan lagi orang yang dulu. Jiang Feng yang dulu berada di bawah belas kasihan orang lain. Sekarang setelah aku kembali kali ini, aku pasti akan bisa melindungimu dengan baik.
Kau harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Tapi, Apa? sudahlah. Lagi pula kau akan mengetahuinya cepat atau lambat. Sebenarnya kau bukan anggota keluarga Jiing. Marsekal kau dititipkan orang lain dan dibawa pulang kakak. Dibawa kembali dari luar. Apa? Tujuan mereka mencelakai anggota keluarga Jiing. Justru untuk menemukanmu. Untuk mendapatkan liontin jiok yang selalu kau kenakan saat kau masih kecil. Nama keluarga aslimu adalah Liu. Kau seharusnya bernama Liu Feng. Untungnya, saat kau dijebak dan dipenjara oleh keluarga Xiao dulu, kau lolos dari pembantaian itu. Bisa dibilang kau selamat dari musibah. Dan mereka juga tidak berhasil mengambil liontin jiokmu. Siapa sebenarnya yang memberiku liontin jiok ini? Mengapa semua orang menginginkannya? Sayangnya, aku juga tidak tahu tentang hal itu. Aku hanya mendengar kakek berkata bahwa saat dia membawamu kembali bertahun-tahun yang lalu, kau sudah mengenakannya. Baiklah, aku mengerti. Serahkan sisanya padaku. Kakak, kau harus melindungi dirimu sendiri. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan kakek sia-sia. Jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya sampai kebenarannya terungkap dan membalaskan dendammu serta kakek. Ikutlah pulang bersamaku. Tidak. Aku sudah cacat sekarang. Aku tidak punya muka untuk kembali. Kau adalah adikku. Aku harus melindungimu dengan baik. Mungkin, aku bahkan bisa menyembuhkan kakimu. Benarkah? Aku bisa berdiri dan berjalan lagi. Serahkan sisanya padaku. Oke. Baisan periksa untukku. Liontin giok yang ada padaku ini, apa sebenarnya asal-usulnya? Bahkan jika kau harus menjungkir balikkan Yanchan, kau harus menemukan pembunuhnya untukku. Bahkan jika itu adalah sang Marsekal, dia harus membayar harganya. Sampah sekelompok sampan. Sayang, jangan marah. Siapa sangka Jing Feng ini ternyata punya kemampuan. Dia benar-benar menghabisi lebih dari belasan anggota keluarga Xiao sepenuhnya. Kuncinya adalah tuan besar sekarang. Sudah memberikan sahamnya kepada Shou Air. Bebek yang sudah di tangan kita telah terbang menjauh. Sayang, mungkin kita lupakan saja hal itu. Jika keluarga Xiao berhasil bangkit kembali, kita berdua digabungkan. Masih memegang 10% saham kan? Kita tidak perlu khawatir lagi soal makan dan minum. Kau benar-benar berambut panjang tapi berwawasan pandai. Bisakah hanya 10% saham memuaskanmu? Tapi aku selalu merasa bahwa latar belakang Jing Feng tidak sesederhana itu. Apa yang perlu ditakutkan memangnya kenapa jika latar belakangnya kuat? Dia berada di tempat terang dan kita berada di kegelapan. Apa yang ingin kau lakukan? Bos Qian, selama Anda membantuku menghabisi sampah Jiang Feng itu, harganya bisa dinegosiasikan. Bukankah dia hanya menantu parasit yang tidak berguna? Aku hanya perlu mengirim 2 orang untuk mengurusnya, Kang. Ini tidak akan berhasil. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah Jiang Feng ini sangat licik. Dan dia menguasai beberapa seni bela diri. Jika Anda Bos Kia bisa turun tangan secara pribadi, maka tentu saja itu akan benar-benar sempurna. Bos Qian, kau ini apa? Dan kau mengharapkan aku turun tangan sendiri. Bos Qian, bukankah harganya bisa dinegosiasikan? Begitu aku mendapatkan saham grup show, sebutkan harga Anda apapun yang Anda inginkan. Tapi, bagiku untuk turun tangan sendiri, itu bukan hal yang mustahil. Itu akan sangat bagus. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Tolong beritahu aku. Aku jamin itu akan dipenuhi untuk Anda sebelum pekerjaan selesai. Pertama, kirim adikmu ke tempat tidurku. Setelah masalah ini selesai, berikan aku 10% saham lagi. Ini, apa kamu tidak mau? Bersedia. Ini semua adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Selama Anda bersedia turun tangan secara pribadi, malam ini aku akan mengirim Shou Air ke tempat tidur Anda. Saya mendengar Shou Air adalah wanita tercantik di Yanchan. Malam ini aku akan mencicipinya dengan baik.
Apa ini? Ini adalah bubuk racikan khususku. Asalkan kamu memasukkannya ke dalam cangkir Shlozuer dan membiarkannya meminumnya. Seorang wanita murahan. Bos Qian sangat brilian. Ayo pergi. Shlozuer, kau tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena bersikeras memilih si tidak berguna Jiang Feng itu. Jiang Feng, ada sesuatu yang harus kulakukan dan aku harus keluar sebentar. Nanti ingatlah untuk menghadiri pertemuan orang tua guru Yun Er. Hei, habiskan sarapanmu sebelum pergi. Tidak ada waktu. Hati-hati di jalan. Menghadiri rapat orang tua murid. Waktunya menghadiri rapat orang tua murid Yun Er. Yun Er, ayo sarapan. Lihat bagaimana anak itu digigit. Siapa yang akan membayar untuk ini? Aku bahkan tidak tahu apakah kita perlu suntik rabies. Jing Yuner, ibu guru tahu kau anak yang baik. Tapi kenapa kau menggigit teman sekelasmu? Dia bilang ayahku adalah orang jahat yang besar. Chu Xiaotian, bagaimana bisa kau membicarakan ayah teman sekelasmu seperti itu? Itu adalah perilaku yang tidak sopan. Bagaimana caramu mengajar anak-anak guru? Anak itu tidak mengatakan hal yang salah. Sama seperti anjing. Kau Kau tidak boleh membicarakan ayahku. Hentikan. Yun Er, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjelek-jelekan ayah. Anak pintar Yun Er, ayah bukan orang jahat seperti yang mereka katakan. Apa kau percaya pada ayah? Aku mempercayaimu. lihat siapa ini. Bukankah ini mantan narapidana mesum itu? Kenapa kau baru saja dibebaskan? Orang tua ini, tolong berikan contoh di depan anak Anda. Jangan bicara sekasar itu. Hak apa? Hanya karena suamiku mensponsori sekolah ini. Dengan 10 juta. Apa kau percaya aku bisa membuatmu dipecat dalam hitungan menit? Benar saja, orang tua seperti apa? Membesarkan anak yang seperti itu pula. Hanya 10 juta. Sombong sekali. Cukup berhenti membual di sini. Jika kau punya kemampuan, kau keluarkan juga. Suamiku adalah Sun Kyung, ketua dari salah satu 10 perusahaan teratas dalam industri yang Cheng. Kau orang miskin. Hak apa yang kau punya untuk menantangku? Hanya karena kau punya uang kau pikir kau bisa bertindak semena-mena. Ini adalah sekolah. Sekolah punya aturannya sendiri. Bagimu untuk memukul seseorang begitu saja. Aku menuntutmu untuk meminta maaf kepada Jing Yunar dan aku. Minta maaf. Mengapa aku harus meminta maaf padamu? Orang-orang kelas rendah. Jika ada yang harus minta maaf, itu adalah kalian berdua yang minta maaf kepada putraku. Jika tidak, aku akan membuat sekolah mengeluarkanmu. Dan anak perempuan ini tidak pantas tinggal di sekolah bangsawan seperti ini. Kau bilang keluarkan, lalu mereka dikeluarkan. Apa keluargamu yang membuka sekolah ini? Bagaimanapun sekolah ini swasta. Mereka menginvestasikan banyak uang setiap tahun. Dan mereka punya koneksi dengan dewan sekolah. Bahkan jika mereka tidak bisa mengeluarkan kita, mereka akan mencari cara untuk mempersulit kita. Jangan khawatir. Di hadapanku, mereka tidak bisa membuat masalah apapun. Ini bukan waktunya bercanda. Hai Baishan. Belikan sekolah swasta ini untukku. Juga beritahu Sun Kyung itu, siapapun namanya, untuk segera datang ke sini dan menemuiku. Kau benar-benar membuatku tertawa. Aku pasti sudah memberimu terlalu banyak muka. Kau benar-benar berpikir kau adalah seseorang sekarang. Terlebih lagi suamiku saat ini sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Jika kau benar-benar bisa memanggilnya kembali, aku bahkan akan berterima kasih padamu. Masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku sekarang. Namun meskipun kau minta maaf sekarang, itu sudah terlambat. Jing Yuner, apakah ayahmu biasanya seperti ini? Kamu akan terbiasa. Aku minta maaf padamu. Tidak bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas. Apa kau tidak punya cermin di rumah? Setidaknya kau pasti punya air seni. Keributan apa ini? Aku bisa mendengar kalian semua dari jauh. Membuat keributan di sini. Sekarang adalah jam pelajaran. Kepala sekolah ini aku. Itu kamu. Apa yang terjadi? Ini semua karena narapidana busuk itu. Putrinya menggigit putraku tanpa alasan. Dan yang kulakukan hanyalah menamparnya sekali. Dan guru perempuan itu, cepat pecat dia. Tutup mulut kotormu. Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu. Beraninya kamu tidak menghormati direktur sekolah. Direktur sekolah. Direktur sekolah. Tuan Jia, kontrak akuisisi sekolah oleh Anda sudah ditandatangani. Anda sekarang adalah direktur sekolah. Apa? Direktur sekolah? Orang miskin ini. Dari mana dia mendapatkan modal untuk mengakuisisi perusahaan itu? Kecurangan, pasti ada kecurangan. Kami mengikuti prosedur yang benar. Ketua kami sudah lama menyumbangkan dana ke daerah pegunungan yang miskin. Dialah orang yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi sektor pendidikan kita. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati, atau kamu akan menghadapi konsekuensi hukum. Ya, kami juga menyumbangkan 10 juta ke sekolah. Kepala sekolah, mengenai kejadian hari ini, anaknya yang memprovokasi lebih dulu. Meskipun Jiang Yuner juga bersalah.
dan bahkan mengancam seorang guru. Bagaimana masalah ini harus ditangani? Apa kamu benar-benar memukul seseorang? Sekolah kami tidak menerima orang tua yang tidak memiliki sopan santun sepertimu. Cepat bawa anakmu dan pergi dari sini. Beraninya kau mengeluarkan anakku. Suamiku adalah Sun Kyung. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kalian semua menanggung akibatnya. Tutup mulutmu. Sayang, bukankah kau berada di luar negeri? Kau sudah keterlaluan. Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu. Kamu hanyalah wanita kasar. Berhenti membuat masalah untukku. Segera minta maaf kepada Tuan Muda Jiang sekarang juga. Mengapa aku harus minta maaf? Putrinya bahkan menggigit putra kami. Itu adalah masalah antar anak-anak. Anda seorang dewasa bersikeras untuk ikut campur. Tuan Muda Jiang, saya minta maaf. Istri saya di sini. Dia memiliki masalah mental. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, Sun Kyung? Kaulah yang punya masalah mental. Kau masih agak masuk akal. Cepat bawa istrimu pulang. Beri dia pelajaran yang setimpal, agar dia tidak merusak anak itu. Baiklah. Cepat pergi. Tunggu sebentar, Xiao Kyung. Bukankah kau sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri? Kau membohongiku. Apakah kau mungkin bersama rubah betina kecil, bermain-main di luar? Jelaskan dirimu dengan jelas. Hei, hentikan, jangan membuat keributan. Baiklah, cepat pulang sekarang. Aku akan bicara denganmu saat kita sampai di rumah, oke? Berhenti mempermalukanku. Ketua, jika tidak ada hal lain di sini, saya akan kembali bekerja dulu. Tunggu sebentar. Kali ini terima kasih kepada guru ini karena telah melindungi Yun Er. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang guru yang sangat kompeten. Aku harap kepala sekolah tidak akan mempersulitnya. Tentu saja, Guru Lee. Untuk pemilihan ketua kelompok guru bulan depan, Anda juga harus mengajukan lamaran. Mulai sekarang itu akan tergantung pada kemampuan Anda. Terima kasih kepala sekolah karena telah memberi saya kesempatan ini. Ayah Jin Yuner, terima kasih banyak kali ini. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya identitas Anda? Mereka semua tampak cukup takut pada Anda. Aku hanyalah orang biasa. Baiklah, kalau begitu jangan beritahu aku. Ayah, meskipun guru sangat baik kepadaku, ayah hanya boleh mencintai ibu saja ya. Apa yang kau bicarakan? Tentu saja ayah hanya menyayangi kamu dan ibu. Dasar kau anak kecil yang cerdik. Hai, Dewa Penguasa, sesuatu telah terjadi pada Nyonya. apa? Ini milikmu. Terima kasih, Kak, tapi aku tidak minum alkohol. Mari kita bicarakan urusan serius saja. Adik perempuan, apakah kau begitu tidak sabar untuk mendapatkan perusahaan show? Kakak sebenarnya niat awalku bukanlah untuk merebut grup Xiao. Hanya saja kamu dan kakak bersikeras mencoba memaksa Jiang Feng keluar dari keluarga Xiao. Tapi jelas kamulah yang bersalah. Namun kamu sengaja menjebak Jiang Feng, menyebabkannya menghabiskan waktu begitu lama di penjara. Adik perempuan kakak salah. Kamu harus meminta maaf kepadanya, bukan kepadaku. Baiklah. Lagi pula perusahaan show sekarang milikmu. Ini kontraknya. Lihatlah. Perjanjian peralihan. Tidak masalah. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Adik perempuan, tidakkah kau bisa memaafkan kakakmu? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan Huang Qiao Er ingin menceraikanku. Jika di masa depan, kamu bisa melakukan yang terbaik untuk grup Xiao, aku bisa mempertimbangkan mengembalikan saham aslimu kepadamu. Apakah kau serius? Ya, Kalau begitu mari kita minum secangkir anggur ini. Dan biarkan yang lalu berlalu. Dan bekerja sama untuk perusahaan show di masa depan. Adik perempuan memiliki toleransi alkohol yang baik. baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi sekarang. Apa yang terjadi? Adik perempuan, bagaimana bisa kau sama sekali tidak waspada? Kau masih terlalu hijau untuk melawanku. Kamar 101. Panas. Sangat panas. Aku tidak menyangka adik perempuan bahwa kau sekarang memiliki bentuk tubuh yang begitu bagus. Ini benar-benar menguntungkan Qian Bin, bajingan tua itu. Kau cari mati ya? Zuel, Jiang Feng, apa kau baik-baik saja? sangat panas. Zuel, tenanglah. Xiaomo, aku tidak menyangka
Kau tega memukul adik kandungmu sendiri. Apa kau masih manusia? Tidak, itu bukan aku. Itu Qian Bin. Dialah yang menyuruhku memberi obat pada Xiao Zhu'er dan membawanya ke sini. Qian Bin, bukankah dia hanya preman lokal? Ya, itu dia. Dia akan segera sampai di sini. Dia memaksaku melakukan semua ini. Terpaksa alasan yang sangat praktis. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Kau telah menyewa orang untuk mencelakaiku selama ini. Bagaimana kau bisa tahu? Karena kau sangat menikmati membius orang. Maka aku juga akan membiarkanmu merasakannya. Perasaan dilecehkan. Apa yang kau lakukan padaku? Nikmati saja dirimu sepenuhnya. Jiang Feng, aku merasa sangat panas. Zhu'er, tunggu sebentar. Aku akan mengambil handuk untuk mendinginkanmu. Jiang Feng, tolong bantu aku ya. Zhu'er, berhenti main-main. Aku sudah mengirim Baishan untuk memanggil dokter. Jangan bergerak sembarangan. Aku benar-benar kepanasan. Kau sedang bermain api, apa kau tahu itu? Jiang Feng, aku mencintaimu. The film was translated and narrated by M. Kakak Media. Qian, cepatlah datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Cantikku, aku di sini. Hei, kenapa kamu di lantai? Bos Qian, ini aku. Aku Xiaomo. Hei cantik. Kamu terlihat sangat cantik. Hei Bos Qian. Jernihkan sedikit pikin INMU. Saya Xiaomo, bukan Xiao Zhu'er. Hei, berhenti, jangan. Jangan terlalu kasar, Kakak Qian. Aku lebih suka perlakuan lembut. Kamu tidak suka perlakuan kasar. Aku menyukainya. Hari ini aku akan membuatmu merasa sangat gembira. Tidak. Kesucianku sudah hilang. Cantikku. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Bukankah tadi malam bahwa Xiao Zhu'er bersamaku? Itu aku tadi malam. Bos Qian, kau bajingan. Kamu benar-benar memiliki niat buruk terhadapku. Aku suka wanita. Tidak, Bos Qian, Anda salah paham. Aku tidak melakukannya. Diam. Kamu sampah yang menjijikan. Aku memperlakukanmu sebagai pelanggan. Tapi kamu berani tidur denganku. Penjaga. Apa yang sedang kau lihat? Bos, aku tidak. Pria busuk ini benar-benar berani membiusku dan tidur denganku. Cepat jual dia ke Afrika. Kirim dia untuk menambang untukku. Tidak, Bos Qian. Jiang Feng lah yang memberimu obat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bos Qian, berhenti bicara omong kosong. Bos Qian, aku tidak mau pergi ke Afrika untuk menambang. Tapi tadi malam di tempat tidur, kau tidak mengatakan hal itu. Berikan lidahnya padaku. Cabut lidahnya. Bajingan. Aku benar-benar ditiduri oleh seorang pria. Aku sangat marah sampai bisa mati. Apa yang kau katakan? Kau bilang Xiaomo dikirim ke Afrika untuk menambang. Kakek, kau harus menegakkan keadilan untuk Xiaomoku. Ini semua gara-gara Jiang Feng yang tidak berguna itu. Dia bersekongkol dengan preman lokal Qin Bin untuk mencelakai suamiku. Bisakah kita mencari cara untuk menyelamatkan Xiaomo? Percuma saja. Aku sudah menggunakan semua koneksiku tapi aku tidak bisa menemukan Xiaomo. Jiang Feng, kau bajingan. Aku memberinya seluruh grup Xiao. Namun dia masih menjebak cucuku. Karena kau tidak menunjukkan kebaikan. Jangan salahkan aku jika tidak menemukan keadilan. Kau sudah bangun. Cepatlah datang dan sarapan. Oke. Lihat betapa kurusnya dirimu. Ayo makan sesuatu yang bergizi. Apakah kamu meremehkanku? Aku. Tidak. Aku tidak.
Apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Aku sedang mengambil gula. Bagaimana diamu masih bisa malu, padahal kita pasangan suami istri lama. Tidak siapa. Siapa yang malu? Ini buruk. Nona Yuner telah dibawa oleh keluarga Xiao. Apa? Kakak di mana kakak menyembunyikan Yun-er? Segera serahkan Yun-er kepadaku. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku. Aku memberimu seluruh grup Xiao. Namun kau masih ingin mencelakai cucuku Xiaomo. Betapa kejamnya hatimu. Xiao Mo lah yang mencekokiku obat mencoba mencelakaiku. Dia bahkan mencoba untuk... Diam. Xiaomo adalah kakak kandungmu. Dan kau masih membantu orang luar memfitnahnya sekarang. Xiao Mo membawa ini pada dirinya sendiri. Segera kembalikan putriku kepadaku. Jika tidak, aku akan memusnahkan keluarga Xiao Mo. Keluar. Yun-er. Tuan Besar Xiao. Kau menculik putriku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang ku coba lakukan? Aku ingin kau pergi. Xiao Xi, aku memanggilmu kakek karena kamu masih memiliki kebaikan hati karena telah membesarkanku. Aku tidak pernah menyangka kamu sekarang akan menculik cucumu sendiri. Apakah kamu bahkan manusia? Zhao Zur, tutup mulutmu. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Jika kau tidak ingin putrimu celaka, maka tanda tangani kontraknya dan serahkan sahamnya kepadaku. Baiklah. Selama kamu tidak menyakiti Yun-erku, aku akan menyerahkan grup Xiao kepadamu. Sekarang, kamu bisa mengembalikan Yun-er kepadaku kan? Tunggu. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Sangat sederhana. Dia harus membayar nyawa dia nyawa. Selama kau melenyapkan Jiang Feng, aku akan melepaskan putrimu. Apa yang kamu katakan? Xiao Zuer, aku memberimu waktu 1 menit untuk mempertimbangkan. Kau menginginkan suamimu atau putrimu? Selama kau melenyapkan Jiang Feng, aku akan menjaga rahasiamu. Kau akan tetap menjadi anggota keluarga Xiao kami. Jangan harap. Mustahil bagiku untuk membunuhnya. Baiklah, kalau begitu. Maka aku akan membiarkanmu merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintai juga. Aku tidak bisa. Xiao Ji, jangan gelisah. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Aku tidak takut pergi. Kau menyebabkan keluarga Xiaoku kehilangan pewarisnya. Apa yang harus kutakuti? Mundur. Baiklah. Aku tahu kau memiliki beberapa keterampilan bela diri. Apa kau ingin menguji? Apakah tinjumu lebih cepat? Atau apakah pedangku lebih cepat? Xiao Zui'er, apa kau akan bertindak atau tidak? Xiao Ji, jika aku terluka, kau bisa melepaskan putriku. Tentu saja. Zui'er, Tidak. saat ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri kita. Jangan. Jiang Feng. Mengapa kau begitu bodoh? Bisakah kau sekarang mengembalikan putriku kepadaku? Ayah, Ayah baik-baik saja. Ayo pergi. Ayo pulang. The film was translated and narrated by M Media. Kau bilang kau akan melepaskanku. Aku bilang aku akan membiarkan Jian Yun-er pergi. Aku tidak pernah bilang akan mengampunimu. Hina. Aku memang hina. Hari ini dia harus pergi. Dewa penguasa. Dewa penguasa. Maafkan aku Zui'er. Aku tidak pernah memberitahumu identitasku. Semua prajurit. Penjahat-penjahat ini telah menikam dewa penguasa. Bagaimana mereka harus ditangani? Cabut nyawamu, cabut nyawamu, cabut nyawamu. Apa yang baru saja dia panggil kepada Jiang Feng? Dewa penguasa. Ini sudah berakhir. Sekarang ini benar-benar sudah berakhir.
Kau bajingan tua. Beraninya kau melukai dewa penguasa. Dewa penguasa, aku salah, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu identitasmu. Jika kau mengungkapkan identitasmu lebih awal, bagaimana mungkin hal-hal bisa memuncak sampai ke titik ini? Semua ini adalah kehendak langit. Langit berniat menghancurkan keluarga Selku. Dewa penguasa, bagaimana kedua orang ini harus ditangani? Karena kau begitu tidak punya hati. Aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bai Shen, bagaimana seharusnya mereka yang menikam dewa penguasa ditangani? Melapor kepada nyonya, mereka sudah seharusnya dieksekusi. Kalau begitu eksekusi mereka. Tunggu, Zuer. Siapa yang berani melukaimu? Aku benar-benar tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Berhenti. Bagaimana dewa penguasa bisa terluka? Dan begitu parah. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan begitu memusuhi aku. Aku di sini hanya untuk menyampaikan perintah Marsekal. Sampaikan perintah Marsekal. Dewa penguasa naga perang Jiang Feng. Karena melanggar perintah militer. Dan secara tidak adil mencelakai lebih dari selusin nyawa keluarga Shou. Dengan ini dicopot dari gelar dewa penguasa dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Segera pergi untuk menebus kejahatanmu. Ajudan Li, apakah Anda membuat kesalahan? Keluarga Zhou tidak dihancurkan oleh dewa penguasa kami. Itu bukan urusanku. Aku di sini hanya untuk menyampaikan perintah Marsekal. Jiang Feng, jangan. Apa yang mencoba kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Aku menghormati dan mematuhi Marsekal. Karena dia melindungi wilayah Yancheng. Jika dia adalah seseorang yang tidak bisa membedakan benar dan salah, penguasa linglung yang mudah mempercayai fitnah, maka aku menolak untuk melayaninya. Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya demikian, maka kau bisa membawa keluargamu dan bersatu kembali dengan mereka di bawah sana. Bai Shen, perintahkan bawahanmu untuk melenyapkannya. Bai Shen, bahkan kau pun berani menentang perintah militer. Bai Shen bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kami bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kami bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kami bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kalian semua sedang melakukan pemberontakan bersama. Bagus. Kau punya nyali. Ajudan Li, kembalilah dan beritahu Marsekal. Jika aku mengetahui bahwa dia terlibat dalam kasus keluarga Jian, aku tidak akan keberatan menjatuhkannya. Dari posisi Marsekal, ayo pergi. Bagaimana keadaannya? Nyonya, jangan khawatir. Dewa penguasa sudah keluar dari bahaya. Baguslah, terima kasih banyak. Tolong jangan sebutkan itu, Nyonya. Marsekal sekarang sedang memburu dewa penguasa di seluruh wilayah. Rumah sakit ini didirikan secara rahasia oleh dewa penguasa. Jadi ini sangat aman. Selama Anda tidak berkeliaran, mereka tidak akan menemukan tempat ini. Baiklah, bagaimana denganmu? Apa rencanamu selanjutnya? Dewa penguasa sebelumnya memintaku untuk menyelidiki latar belakangnya. Kami curiga bahwa kehancuran keluarga Jiing berkaitan dengan sang Marsekal. Jadi aku perlu pergi menyelidikinya lagi. Jiang Feng, bagaimana perasaanmu? Luka ringan ini bukan apa-apa. Ini luka ringan. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Sudah kubilang. Aku akan melindungimu dan Yun Er dengan baik, agar kau tidak terluka. Aku tahu aku tidak salah memilih orang. Zhu Er, bisakah kau membantuku? Ada apa? Bantu aku membawakan ini. Dan antarkan ke pintu masuk tepi timur kota. Ke penjual ikan pertama. Tapi Besan menyuruhku untuk tidak berkeliaran kemana-mana. Dia bilang Marsekal muda sedang memburu kita. Mengingat kemampuan Marsekal muda, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan kita. Daripada bersikap pasif, lebih baik menyerang secara proaktif.
Baiklah, aku akan mengantarkannya untukmu. Karena kau ada di sini, berhentilah bersembunyi. Sepertinya kewaspadaanmu cukup baik. Kau memintaku untuk mengantarkan Leontin Giap ke pasar. Dan aku telah melakukannya. Sangat bagus. Apakah kau siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Kau mengaku sebagai seseorang yang dikirim oleh guruku. Bagaimana kau membuktikannya? Karena kau tidak mempercayaiku. Mengapa kau menyerahkan Leontin Giap itu seperti yang kuinstruksikan? Karena aku selalu merasa kau memberiku perasaan yang sangat akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kita tidak saling mengenal. Kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa membantumu menghadapi Marsekal muda. Siapa sebenarnya yang mencelakai guruku? Dahulu gurumu adalah dewa perang di bawah Marsekal muda yang sebelumnya. Dia membantu Marsekal muda sebelumnya mendirikan rezim tersebut. Sayangnya setelah Marsekal muda yang baru menjabat, dia merasa pencapaian gurumu membayangi otoritasnya. Jadi dia berkomplot melawannya dan memenjarakannya. Pantas saja. Guru menyuruhku untuk menjauh dari Marsekal. Hati seorang kaisar sulit untuk diduga. Tetapi sebuah kota tidak bisa tanpa pemimpin selama 1 hari pun. Jika tidak, kota itu akan jatuh ke dalam kekacauan. Apakah kau menyarankan agar aku menjadi Marsekal? Dengan kemampuanmu itu akan lebih dari cukup. Mengapa membatasi dirimu di sini? Aku tidak punya ambisi itu. Aku hanya mencari perlindungan diri. Begitu berhati lembut. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Senior tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Baiklah. Beristirahatlah dengan baik. Hari ini, apakah akhirnya telah tiba? Marsekal. Jiang Fang memang telah memberontak. Jadi Jiang Feng. Sama seperti ayahmu yang hanya dalam nama itu. Kalian berdua adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Marsekal. Karena Anda sudah tahu tentang pemberontakan Liu Hai. Mengapa Anda masih membiarkan putranya mewarisi posisi dewa penguasa? Posisi dewa penguasa selalu bersifat turun-temurun. Selama seseorang memiliki Leontin Giap leluhur, mereka dapat mewarisi kekuatan dewa perang melalui dewa perang sebelumnya. Aku tidak punya pilihan. Benar. Bagaimana perkembangan penyelidikan masalah keluarga Shaw? Saya sudah menyelidiki dan mengonfirmasinya. Itu adalah perbuatan Jiang Feng. Tolong Marsekal, kerahkan pengawal pribadi Anda untuk menemani saya dan melenyapkan Jiang Feng. Bagaimana bisa aku mendengar bahwa masalah keluarga Shaw terkait dengan pemusnahan keluarga Jiang saat itu? Marsekal, dari mana Anda mendengar omong kosong seperti itu? The film was translated Jangan gugup. and narrated by M Media. Aku hanya mendengarkan desas-desus. Menurut penyelidikan saya, keluarga Jiang dimusnahkan karena menyinggung kekuatan gelap dan dimusnahkan secara tragis. Adapun keluarga Shaw, mereka dijebak secara kejam oleh Jiang Feng karena mereka menculik putrinya. Kedua insiden ini tidak berhubungan. Aku tidak sedang mempertanyakanmu. Kau tahu bahwa sejak aku berkuasa, kau telah menangani masalah intelijen untukku. Aku mempercayaimu. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Marsekal. Sudahlah. Aku akan menyerahkan masalah ini untuk kau tangani. Lagi pula di sisiku, kaulah yang paling setia. Ya. Kembalilah. Aku mendengar Leontin Giap Dewa Perang muncul di sebuah rumah sakit swasta. Aku curiga Jiang Feng ada di dekat sana. Kau segera pimpin tim ke sana. Ingat, dapatkan Leontin Giap dan orangnya. Dewa penguasa berikutnya, Marsekal ini, harus memilih secara pribadi. Baik, Marsekal. Kau masih terlalu tidak sabar. Adik laki-lakiku, Ajudan Li, personel sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Sangat bagus. Jiang Feng sekarang terluka parah. Selama aku menangkap Jiang Feng dalam satu gerakan, dan kemudian mendapatkan Leontin Giap itu, aku tidak percaya dia tidak akan menyerahkan posisi dewa penguasa kepadaku. Bagaimana dengan pengawal pribadi Marsekal muda? Musnahkan mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Tapi, tidak perlu khawatir.
Selama mereka telah meminum racunku, tidak peduli seberapa kuat mereka itu akan sia-sia. Seorang Marsekal tanpa pengawal pribadinya hanyalah sebuah cangkang kosong. Bahkan jika dia ingin menyalahkan, orang-orang itu dibunuh oleh Jiang Feng. Apa hubungannya hal itu denganku? Sampaikan perintahku. Malam ini tengah malam, kita akan memandikan rumah sakit ini dengan darah. Kalian berdua bersemangatlah dan tetap waspada. Lindungi dewa penguasa dengan baik. Baik. Siapa di sana? Kalian berdua tetaplah di sini dengan baik. Aku akan pergi memeriksanya. Aku tidak menyangka kau akan menemukan jalan ke sini begitu cepat. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan Leontin Giok itu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan berakhir seperti ayah nominalmu itu. Hancur tanpa tempat pemakaman. Apa kau tahu siapa ayahku? Jadi kau masih belum tahu identitasmu sendiri. Liu Hai, orang yang mewariskan warisannya kepadamu di penjara, adalah ayah kandungmu. Jika tidak, menurutmu bagaimana dia bisa mengenalimu dan memberimu begitu banyak kemampuan? Guru, dia adalah ayahku. Hanya selangkah lagi, aku membiarkanmu masuk ke penjara secara kebetulan saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin aku gagal mendapatkan Leontin Giok itu? Itu kau. Demi mendapatkan Leontin Giok, kau memusnahkan lebih dari selusin anggota keluarga Jiangku. Benar, aku yang melakukannya. Apa kau ingin balas dendam? Apa menurutmu beberapa orang di bawah komando Bai Shan itu bisa menghentikan pengawal pribadi Marsekal? Sepertinya ajudan Lei masih belum memahami situasinya. Sungguh lelucon. Mereka seharusnya sudah sebagian besar dibereskan, sekarang bukan. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku kali ini. Ajudan Li, kuharap Anda baik-baik saja. Bukankah seharusnya kau sudah mati? Jika aku tidak The berpura-pura film was tertipu, translated and bagaimana mungkin kau narrated by sendiri yang masuk ke Nvidia. dalam jebakan itu? Kau sudah tahu aku akan datang selama ini. Tidak hanya aku tahu kau akan datang. Aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Baiklah. Karena kau sendiri yang mencari kehancuran, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku tidak percaya kau Jiang Feng memiliki kemampuan sehebat itu. Pengawal, bunuh dia. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mencoba memberontak? Bunuh dia. Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Penawarmu masih ada di tanganku. Tidakkah kau takut kehabisan? Ajudan Lei, sepertinya kau masih belum memahami situasinya. Anak buahmu saat mereka memasuki rumah sakit sudah kami habisi. Mustahil. Orang-orangmu sama sekali tidak mungkin bisa melenyapkan regu pengawal pribadiku. Bagaimana kau tahu aku hanya punya orang sebanyak ini? Apakah kau menyiratkan bahwa kau memiliki tim lain? Kau selalu menginginkan Leontin Giok itu. Apakah kau tahu kegunaan sebenarnya? Kegunaan sebenarnya adalah tanda pengenal pemimpin aliansi Wulin. Dengannya kau bisa memanggil para guru besar Wulin. Warisan Dewa Perang. Token Wulin. Jadi Liu He sudah mengembangkan pasukannya sendiri sejak lama. Kau berniat memberontak. Jangan gunakan kata-kata kasar seperti itu. Ayahku hanya sedang mengamankan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Jiang Feng, jangan merayakannya terlalu cepat. Setelah apa yang kau lakukan padaku, Marsekal tidak akan melepaskanmu. Begitukah? Ajudan dia mencelakai pasukan pengawal pribadi, dan juga memimpin orang-orang yang berniat mencelakai rakyat biasa di rumah sakit. Apakah menurutmu Marsekal masih akan melindungimu? Omong kosong. Kau jelas-jelas menjebak dan memfitnahku. Kaulah yang paling hina. Jika memang begitu, maka mari kita berhadapan di depan Marsekal.
Mari kita lihat apakah Marsekal benar-benar tidak kompeten dan tidak adil. Bawa dia pergi. Jiang Feng, kau tidak akan berakhir baik. Beraninya kau menyentuhku. Marsekal tidak akan melepaskanmu. Kau telah bekerja keras kali ini. Kau tidak perlu ikut denganku untuk mengawal ajudan Li menemui Marsekal. Apa yang Dewa Penguasa katakan? Aku khawatir Marsekal muda akan menimbulkan masalah saat kita kembali. Jika aku mengikutimu, aku bisa menjamin keselamatanmu. Tapi, Tidak ada tapi. Aku bersumpah untuk mengikuti Dewa Penguasa. baiklah. Kita akan pergi bersama. Kau tidak boleh pergi. Jangan pergi, kita sudah berjanji untuk menaklukkan dunia bersama. Tuanku. Mei Xian hanya bisa menemanimu sampai di sini. Jalan di depan. Kau harus berjalan sendirian. Aku memerintahkanmu. Kau tidak boleh pergi. Tuanku. Baisan. Baisan. Bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Dewa Penguasa ini adalah apa yang aku ambil dari tanam. Tanda pengenal Marsekal. Anak buah Marsekal. Maka kita harus. The film was translated and narrated Marsekal. by M Media. Aku dan kau adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Benar-benar bodoh. Aku menyuruhmu menangkap seseorang. Tapi kau malah membantai mereka. Orang ini dilenyapkan. Dan kau bahkan membiarkannya memberontak secara terang-terangan. Marsekal, Jiang Feng aslinya adalah penjahat yang berkhianat. Dia sudah lama berniat merencanakan pemberontakan. Sekarang dia telah mengumpulkan semua praktisi Wulin dan mendirikan organisasinya sendiri. Menurut pendapatku akan lebih baik untuk langsung mengeluarkan perintah militer dan mengerahkan pasukan untuk menindasnya. Apa katamu? Apa kau gila? Apakah dekret perang itu sesuatu yang bisa dikeluarkan begitu saja sesuka hati? Itu hanya bisa diaktifkan untuk melawan musuh luar. Kakak. Jika Jiang Feng memberontak, kau bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisimu sendiri. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Kakak pengawal pribadimu sudah dibantai oleh Jiang Feng. Tidakkah kau ingin membalaskan dendam mereka? Apa menurutmu kau bisa menipu semua orang? Masalah mengenai keluarga Zhou dan keluarga Jiang adalah perbuatanmu. Kau telah berulang kali melampaui batasan kesabaranku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa Jiang Feng? Aku tahu lebih baik darimu. Jika dia tidak didesak sampai batas tertentu, apakah dia akan memberontak? Jadi kau sudah tahu selama ini. Justru karena kau adalah saudaraku, aku telah memanjakan dan melindungimu selama ini. Memanjakanku. Kurasa itu karena kau merasa malu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Awalnya ayah berniat mewariskan jabatan itu kepadaku. Kau bekerja sama dengan Liu Wei dan mencuri jabatanku. Dan kau bicara tentang memanjakanku. Aku meludahinya. Keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Menurut pendapatku, kau hanya tidak bisa melepaskan jabatan itu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Karena memang begitu keadaannya, maka aku akan mengundurkan diri dari jabatan Marsekal dan menyerahkannya kepada Jiang Feng. Apa kau sakit? Kau ingin menyerahkan jabatan itu kepadanya? Jika bukan kepadanya, haruskah aku menyerahkannya kepadamu? Atau haruskah kita berdua bertarung? Menyebabkan seluruh penduduk Yanshan sangat menderita. Kau benar-benar berhati lembut. Pengawal.
Keluarkan perintahku. Copot semua tugas ajudan Li. Upacara suksesi Marsekal akan diadakan 3 hari dari sekarang. Penerus baru. Jiang Feng. Kau gila. Kurasa kaulah yang gila. Jaga dirimu baik-baik. Hentikan dia untukku. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba memberontak? Ini tidak sepenuhnya pemberontakan. Mereka awalnya adalah orang-orangku. Kau. Awalnya aku berniat untuk mengamankan posisi dewa penguasa terlebih dahulu, dan kemudian naik ke tahta Marsekal. Tapi sekarang aku ingin mengeksekusi Jiang Feng terlebih dahulu, dan kemudian menggantikan posisi itu sendiri. Kau juga memberontak. Apa maksudmu dengan pemberontakan? Posisi ini awalnya milikku. Saudaraku, kau tidak bisa melakukan ini. Jika perang pecah, Yanchin akan menderita kerugian besar. Orang-orang dari kota lain akan memanfaatkan situasi ini. Sekarang kau tahu aku adalah saudaramu. Kau. Jangan khawatir. Aku tentu tahu untuk tidak terlibat dalam perselisihan internal. Namun jika Jiang Feng berani memberontak, aku tidak akan membiarkannya membuat masalah. Aku akan membuatnya menyerahkan posisi itu kepadaku dengan patuh. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin saudaraku yang baik. Mengeluarkan perintah. Biarkan aku mewarisi posisi Marsekal. Dengan cara ini, aku bisa mengeluarkan dekret agar tidak ada lagi dewa penguasa sialan di Yanchen. Hanya ada aku sang Marsekal sudah cukup. Jiang Feng tidak akan setuju. Adik perempuannya ada di tanganku. Kau menculiknya. Aku tidak percaya Jiang Feng akan memprioritaskan posisi dewa penguasa di atas nyawa adik perempuannya, Limo. Aku tidak pernah menyangka. Kau benar-benar hina. Sejak zaman kuno mereka yang mencapai hal-hal besar selalu tidak bermoral. Kau dan Jiang Feng terlalu pengecut. Kau benar-benar tidak pantas mendapatkan posisi ini. Baiklah, aku tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Kau diam saja di sini dengan patuh dan dilarang pergi kemanapun. Setelah aku mengambil posisi itu, aku akan membiarkanmu menikmati masa pensiunmu dengan layak. Sampaikan perintahku. Perkuat penjagaan. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Baik. Baisan. Sebelumnya, kau selalu bilang, kau ingin meminum anggur yang kusimpan. Hari ini adalah perolahanmu. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mohon tahan kesedihanmu. Baisan mati karena aku. Orang yang seharusnya mati. Seharusnya adalah aku. Di medan perang, terluka adalah hal yang sangat wajar. Dia melindungimu dan memenuhi tugasnya. Lagi pula nyawamu lebih penting daripada dia. Aku tidak pernah merasa bahwa nyawaku lebih penting daripada nyawa orang lain. Kau masih terlalu berhati lembut. Dengan kepribadian sepertimu, kau tidak bisa mencapai hal-hal besar. Masalah aku yang diam-diam mengawal ajudan Li. Hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya. Mengapa beritanya masih bisa bocor? Apa kau mencurigaiku? Haruskah aku tidak mencurigaimu? Petunjuk mengenai masalah ini semuanya mengarah pada Marsekal. Tapi kelompok orang ini terlihat asing. Mereka memegang tanda pengenal Marsekal, namun memakai topen. Tidakkah menurutmu itu aneh? Ternyata dugaanku tentangmu benar. Pikiranmu sangat teliti. Benar. Akulah yang membocorkan berita itu. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau berulang kali menghasut perselisihan antara Marsekal dan aku? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kau harus mengambil posisi Marsekal muda. Omong kosong. Aku tidak pernah ingin mengambil posisi Marsekal. Sayangnya ini sudah terlambat. Apa maksudmu? Dewa penguasa ini gawat. Adik perempuanmu Jiang Yi telah ditangkap. Apa? Apakah kau melakukan ini juga? Aku tidak sebosan itu. Kemungkinan besar itu adalah ajudan Li yang akan melancarkan serangan umum terakhir. Sekarang anak panah sudah berada di busur dan harus dilepaskan. Entah kau mengibarkan bendera serangan balik dan memimpin para praktisi bela diri untuk menyelamatkan adikmu,
Atau kau mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu ajudan Li mengambil posisi marsekal muda, dan kemudian mengirim orang, menghabisi semua orang yang kau sayangi. Tujuanmu telah tercapai. Kau telah membuat keputusanmu. Keluarkan perintahku. Kumpulkan semua orang. Cepatlah ke kediaman marsekal muda. Jiang Feng, melihat marsekal ini, bukankah seharusnya kau berlutut dan memberi hormat? Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi marsekal? Bahkan jika seekor burung pegar memasang ekor, ia tetap tidak bisa menjadi Phoenix. Aku tahu. Kau hanya cemburu karena aku mendahuluimu. Duduk di posisi ini. Aku minta maaf karena membiarkan rencanamu gagal. Upacara penobatan baru dimulai 3 hari lagi. Mengapa kau begitu terburu-buru mengenakan seragam marsekal? Tidakkah kau takut dipermalukan 3 hari kemudian? Berdasarkan siapa dirimu sekarang, kemampuan apa yang tersisa padamu untuk menghentikanku? Hanya dengan satu perintah dari marsekal ini, aku bisa membuatmu menghilang tanpa jejak. Kalau begitu silakan coba saja. Kau sekarang benar-benar tidak peduli lagi dengan nyawa adikmu. Jangan kau lupakan, dia masih ada di tanganku. Jika kakakku tahu bahwa karena kepergiannya, aku menjadi marsekal dan melindungi rakyat Yanchen, maka pengorbanannya akan sepadan. Apakah kau masih Jiang Feng yang sama? Aku hampir tidak mengenalimu. Sejak saat kau menjadi Baishan, Jiang Feng yang lama sudah tiada. Baik, maka aku akan melihat apakah itu keras kepalamu atau nyawa adikmu yang lebih tangguh. Seseorang, bawa gadis itu ke sini. Marsekal ini buruk. Marsekal Chen dan Yan Jie tidak lagi berada di dalam api. Apakah kau yang melakukan ini? Benar. Tanpa rintangan. Bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk memperebutkan dunia? Apakah kau sudah gila? Sudah cukup buruk kau membunuh adikmu. Mengapa kau membunuh saudaraku? Kau masih ingat kau punya saudara laki-laki? Aku telah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya aku menunggu upacara penobatanku hari ini. Aku hanya ingin saudaraku melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Untuk memberitahunya bahwa dia salah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau membunuhnya. Jiang Feng. Aku akan menyingkirkanmu cepat atau lambat. Dasar bodoh. Aku memintamu menjaga satu orang dan kau bahkan tidak bisa melakukannya. Kami tidak tahu Jiang Feng akan menggunakan tipuan saat kami sedang bertarung. Dia menyulut api di belakang kami. Lalu katakan padaku, apa yang harus kulakukan sekarang? Jenderal Shena dan Shen Bei, keduanya sedang bersiap untuk kembali demi upacara penobatan marsekal. Pada saat kritis ini saudaraku telah tiada. Mereka pasti akan mengira aku melenyapkan saudaraku demi merebut kekuasaan dan merampas posisi itu. Tapi, bukankah Jiang Feng yang membunuh mereka? Dialah yang ingin merebut kekuasaan dan merampas posisi itu. Para jenderal seharusnya bisa membedakan kebenarannya. Bodoh, jika dia ingin merebut kekuasaan dan merampas posisi itu, bukankah orang yang dia lenyapkan seharusnya adalah aku? Sudah diumumkan ke seluruh dunia. Aku adalah penerus berikutnya. Jika dia tidak melenyapkanku, dia akan melenyapkan marsekal. Siapa yang akan percaya ini jika diceritakan di luar? Ini adalah kebodohan bawahanku. Kedua jenderal itu bergegas ke sini khusus dari perbatasan untuk menghadiri upacara suksesi aku 2 hari lagi. Aku Lima sangat berterima kasih. Silakan duduk. Limo, mengapa Marsekal tiba-tiba menyerahkan posisinya kepadamu? Marsekal saat ini sedang dalam masa jayanya untuk tiba-tiba turun tahta. Apakah mungkin ada alasan tersembunyi? Kakak laki-lakiku baru-baru ini sedang tidak sehat. Itulah sebabnya dia menyerahkan posisi itu kepadaku. Namun segera setelah perintahnya dikeluarkan, Jiang Feng itu berani memimpin pasukan dalam pemberontakan. Dia menerobos masuk ke kediaman Marsekal dan membakar kakak laki-lakiku sampai mati. Apel, Jiang Feng memiliki keberanian yang luar biasa. Jiang Feng memberontak. Mengapa kau tidak mengirim orang untuk menangkapnya sekarang? Haruskah kau menunggu sampai setelah upacara suksesi? Kedua jenderal tidak mengetahui hal ini. Jiang Feng ini telah mengumpulkan banyak seniman bela diri di luar. Jika kita bentrok secara langsung, maka pastilah warga Yanchen yang akan menjadi korban.
Aku tidak tega melakukan itu. Untungnya kau memiliki hati yang begitu menyayangi rakyat. Jika kau menjadi marsekal, itu juga akan menjadi berkah bagi rakyat Yanchen. Sama sekali tidak. Jiang Feng ini, dulu ketika marsekal menunjuknya sebagai dewa penguasa, aku sudah merasa dia tidak baik. Benar saja, dia memelihara serigala tak tahu balas budi. Kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu cepat sekarang. Masih belum pasti siapa serigalanya. Mungkinkah itu Limo akan menipu kita? Dia adalah adik kandung marsekal sendiri. Bagaimana mungkin ajudan Li menipu kita? Bagaimanapun kita berdua memimpin pasukan besar. Kita harus mengerahkan upaya dalam memilih marsekal. Luhan kau selalu begitu berhati-hati. Selalu begitu waspada. Kakak benar. Limo, mari kita selidiki secara menyeluruh lagi. Lagi pula kau masih punya 2 hari sampai suksesikan. Jika semua yang kau katakan itu benar, aku dan kakakku pasti akan mendukungmu. Tepat sekali, kita harus tetap berhati-hati mengenai masalah ini. Apa? Jiang Feng memiliki nyali yang luar biasa. Ada apa adik kedua? Dia mengirim orang untuk menculik istri dan putriku. Menuntut agar aku mendukungnya sebagai marsekal. Jika tidak, dia akan membantai keluargaku. Jiang Feng ternyata begitu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan yang begitu hina? Kakak, aku ingin membunuh Jiang Feng. Dia berani mencelakai keluargaku. Aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Tunggu sebentar, biarkan aku berpikir. Berpikir tentang apa? Tapi... apa? Jenderal Shen Bei, kau apa yang terjadi padamu? Jiang Feng juga menculik keluargaku. Benar-benar sangat berani. Aku akan membantainya. Berhenti di situ. Kakak, lihat waktunya. Dan kau masih belum bisa memutuskan. Tunggu lebih lama lagi dan itu akan terlambat. Biarlah begitu. Karena Jiang Feng sama sekali tidak memedulikan hubungan masa lalu kita, maka aku harus pergi dan menghadapinya sendiri. Pergi. Siapa yang ingin berurusan denganku? Nyali yang luar biasa. Beraninya datang ke sini sendirian. Terima ini. Move on. Jangan terburu-buru. Alasanku datang hari ini adalah karena aku ingin bicara baik-baik denganmu. Bicara tentang apa? Pertama, lepaskan istri dan anak-anak kami. Istri dan anak-anak. Jangan pura-pura bodoh denganku. Bukankah kau hanya ingin kami mendukungmu sebagai marsekal? Aku beritahu kau sedang bermimpi. Bahkan jika aku pergi, tidak mungkin aku akan mendukungmu. Kau tidak bisa mengancamku. Benar. Istri dan anak-anakmu. Aku memang menculik mereka. Kau mengakuinya kalau begitu. Jika kau memiliki keluhan, kau bisa mengatakannya. Kami tentu saja akan menyelidiki masalah ini. Sekarang kau meremehkanku. Apakah menurutmu jika aku menculik seseorang, aku masih perlu memberitahumu terlebih dahulu? Rencana macam apa yang sedang direncanakan bocah Jiang Feng ini sekarang? Kakak dia mengakuinya, jangan henti kataku, aku akan membantainya. Jiang Feng, kau tidak hanya membunuh saudaraku, kau juga menculik istri dan anak-anak dari 2 jenderal. Apa motifmu? Bukankah niatku sudah cukup jelas? Bukankah kau bilang aku selalu ingin menjadi marsekal? Oleh karena itu aku di sini untuk memberontak. Kau, apakah kau sudah gila? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku baru saja bilang, alasan aku datang hari ini adalah karena aku ingin bicara baik-baik denganmu. Namun jika kau ingin membantaiku, aku siap kapanpun kau siap. Jiang Feng, apa yang ingin kau bicarakan dengan kami? Aku datang ke sini untuk menyerah. Menyerah? Aku datang hari ini awalnya bermaksud untuk menyerahkan segel dewa penguasa dan rencana komando militer. Untuk memastikan keluarga saya menjalani kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Tetapi, saya berubah pikiran. Apa maksudmu? Saya baru tahu ketika saya tiba hari ini bahwa saya sebenarnya telah membunuh marsekal. Dan saya juga menculik keluarga dari 2 jenderal. Saya tahu dosa-dosa saya sangat berat. Oleh karena itu, saya datang untuk menyerahkan diri. Karena begitulah keadaannya. Beritahu orang-orangmu untuk segera melepaskan sandera. Baiklah, saya akan meminta mereka melepaskan para sandera sekarang juga. Ini. Saya lupa nomor telepon bawahan saya. Apakah kau sengaja mempermainkan kami? Tidak. Biarkan saya berpikir. Saya punya cara. Cara apa? Seperti ini. Anda hubungi para penculik itu. Anda katakan saja kepada mereka bahwa bos mereka ada di tangan Anda.
Jika Anda tidak melepaskan mereka, maka Anda akan membunuh bos mereka. Aku tahu Jiang Feng punya niat buruk. Jangan khawatir. Lagi pula saya sudah berada di tangan Anda. Ketika bawahan saya menelepon nanti, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Bukankah kebenarannya akan terungkap? Karena ini adalah masalah pribadi antara kedua jenderal. Maka aku akan pamit pergi dulu. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Mungkinkah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Siapa yang kau sebut bersalah? Karena begitulah keadaannya. Maka tinggallah dan tonton pertunjukannya. Mu Fen hubungi mereka. Lei Mo, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba trik apapun. Jenderal Luo kami bisa melihat segalanya. Limo. Permisi. The film was translated and narrated by Selanjutnya itu tergantung pada siapa di antara kalian berdua yang ponselnya berdering lebih dulu. Kakak panggilannya sudah dilakukan. Limo, apakah kau merasa sangat kepanasan? Mengapa kau terus-menerus berkeringat? Ini agak panas. Limo, jangan bicara omong kosong. Halo bos, baru saja. Apakah kau sudah menemukan keluarga jenderal? Ya, itu luar biasa. Ya, bawahanku baru saja menemukan istri dan putri dari kedua jenderal. Baguslah, kalau mereka selamat. Kalau begitu, cepat dan kawal keluarga mereka kembali dengan selamat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Baik. Itu benar-benar berbahaya. Bawahanku kebetulan berpapasan dengan keluarga kalian berdua. Kebetulan sekali. Jiang Feng, kau tidak lagi memiliki sandera. Sekarang kau tidak punya posisi tawar lagi. Jenderal sekalian, sekarang adalah waktu terbaik untuk menangkap Jiang Feng. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, maka Yan Cheng pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Para jenderal, tentulah kalian tidak benar-benar mempercayai omong kosong yang dia ucapkan. Jika aku telah menculik keluarga kalian, aku pasti akan membuat kalian mendukungku. Benar kan? Sepertinya kita terlalu khawatir. Jiang Feng, menyerahlah saja dengan patuh. Saya bisa menyerahkan otoritas militer, tetapi para jenderal, Anda harus menjanjikan hal ini kepada saya. Setelah menyerahkan otoritas militer, Anda tidak akan menyulitkan saya atau keluarga saya. Saya ingin tahu apakah kedua jenderal setuju. Ini bukan masalah, apakah kami setuju atau tidak. Marsekal adalah kakak laki-laki Limo. Jika Limo setuju, maka kami berdua tentu saja setuju. Selama kau menyerahkan kekuasaan militer, kami menjamin keselamatanmu dan keluargamu. Jika ada yang berani menyentuhmu, kami pasti tidak akan melepaskan mereka. Jiang Feng yang licik. Awalnya aku berniat menggunakan kedua orang ini untuk menekanmu, tetapi sebaliknya mereka malah menjadi pendukungmu. Ajudan Lei, balas dendam karena membunuh kakak laki-lakimu. Apakah Anda masih akan melakukannya atau tidak? Aku tidak setuju. Aku harus membalas dendam atas ketidakadilan ini. Baiklah, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas. Maka saya akan pamit sekarang. Berhenti di situ, para jenderal. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menangkapnya. Begitu kesempatan ini terlewatkan, ia akan hilang. Kalian ingin kedua pasukan bertempur dan menghancurkan segalanya. Jika kita harus bertarung, maka kita bertarung. Aku tidak percaya 300.000 pasukanku yang kuat tidak bisa mengalahkan satu Jiang Feng. Bahkan jika Jiang Feng ditangkap sekarang, bawahannya akan tetap memberontak. Begitu pasukan pemberontak kehilangan pemimpinnya, jika mereka mengamuk, Yan Cheng benar-benar akan menderita kehancuran yang luas. Tetapi, Jiang Feng, kau boleh pergi. Aku harap kau akan mempertimbangkannya kembali dengan serius. Berubah dari dewa perang yang dihormati menjadi pemberontak. Itu tidak sepadan. Jika Anda kalah, Anda disebut tentara pemberontak. Jika Anda menang, maka Anda akan menjadi marsekal. Menarik. Mengapa kamu belum tidur? Kau akhirnya kembali. Jangan menungguku sampai larut malam di masa depan. Yonir awalnya bilang dia akan menunggumu untuk tidur bersama. Tapi akhirnya dia tertidur juga. Benar. Besok adalah upacara suksesi marsekal. Haruskah kau pergi? Aku harus pergi. Aku harus membalaskan dendam keluargaku dan saudara-saudaraku. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, besok akan sangat berbahaya. Jika kita gagal, Entah kita berhasil atau gagal, aku akan berada di sisimu.
Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ayah, aku juga ingin ikut. Keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan. Baiklah, kita akan pergi bersama. Kah kau melupakanku? Iyi. Kakimu sudah sembuh. Ya, aku berutang budi padamu atas tabib sakti itu. Sekarang, aku bisa berjalan seperti orang normal. Itu sungguh luar biasa. Iyi. Kamu bekerja keras kali ini. Kakak, apa yang kau katakan? Jika bukan karena api yang kau nyalakan sebagai pengalih, aku tidak akan melarikan diri dengan begitu mudah. Tapi besok, The film was apakah kau akan translated membawa orang itu? and narrated Tentu by saja. M Media. Tanpa dia, aku tidak akan bisa melakukan pertunjukan ini. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Dan kau membawa seluruh keluargamu. Sempurna, aku bisa menghabisi kalian semua sekaligus. Mengatakan hal-hal seperti itu sekarang, bukankah itu agak terlalu dini? Lihatlah situasinya. Masih memanjakan diri dalam mimpi kosongmu. Bukankah itu konyol? Menurutku yang konyol adalah dirimu. Tidak sembarang orang bisa menjadi marsekal. Wanita yang berlidah tajam. Aku bertanya-tanya, apakah saat kau di tempat tidur? Tangisanmu juga begitu tidak enak didengar. Kamu minta dipukul. Jiang Feng, ini adalah upacara penobatan marsekal. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Sepertinya kalian berdua telah memutuskan untuk menjadi antek, bukan? Kami berdua terikat pada tugas kami. Kami hanya mematuhi perintah marsekal. Kami tidak peduli siapa marsekal. Baiklah. Sekarang, akhirnya aku tahu betapa bodohnya aku saat itu. Hentikan obrolannya. Jika kau ingin bertaruh, maka bertarunglah. Cukup. Jika kita akan bertarung, tidak harus sekarang. Setelah aku menggantikan posisi itu, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kau telah pulih dengan baik. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Mengapa aku merasa seperti ada yang salah? Tidak apa-apa, ayo pergi. Oke, Pergi. Halo semuanya, para tamu terhormat. Saya merasa sangat terhormat menjadi pembawa acara untuk upacara suksesi marsekal ini. Karena mantan marsekal wafat secara tak terduga, beliau tidak dapat menghadiri upacara ini. Oleh karena itu, mari kita undang penerus marsekal yang baru, Limo, ke atas panggung untuk memberikan sambutannya. Terima kasih semuanya telah menghadiri upacara suksesi saya. Mantan marsekal yang juga merupakan kakak laki-laki saya telah dijebak oleh penjahat. Sebelum kematiannya, beliau menyerahkan posisi itu kepada saya, mengizinkan saya untuk mengambil alih segel marsekal. Mulai hari ini saya adalah pemimpin tertinggi Yanchen. Tunggu. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Marsekal mewariskan posisi itu kepada Anda? Kita semua tahu ajudan Lee telah mendambakan posisi ini sejak lama. Oleh karena itu, saya curiga Anda memalsukan ini. Apakah itu palsu atau tidak? Surat perintah ini dapat membuktikannya. Ini memuat tulisan tangan pribadi marsekal dan segel marsekal. Anda boleh mengambilnya untuk otentikasi. Saya tidak mengatakan surat perintah Anda palsu. Saya mengatakan informasi Anda palsu. Apa maksudmu? Bukankah surat perintah ini menyatakan bahwa Marsekal mewariskan posisi itu kepada Anda setelah kepergiannya? Jadi kenapa? Lalu, bagaimana jika Marsekal belum pergi? Maka bukankah itu berarti Anda tidak punya cara untuk mewarisi posisi Marsekal? Kau mengatakan kakakku masih hidup. Tepat sekali. Marsekal ini belum binasa. Kenapa? Apakah adik laki-lakiku tidak senang melihat kakak laki-lakinya? Tentu saja aku senang. Lalu, bagaimana jika meminjamkan panggung ini kepadaku sebentar? Silakan lanjutkan. Kau benar-benar memainkan langkah yang bagus melawanku. Anda menyanjung saya, Anda menyanjung saya. Marsekal diperintahkan untuk menyelamatkanmu. Akhirnya kau telah The film tiba. was translated and narrated by M Media. Andalah yang mengirim pesan itu. Memberitahu saya bahwa Anda dijadikan tahanan rumah. Ya, Saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. adik laki-lakiku. Dia tidak cocok menjadi marsekal. Tetapi kau selalu menoleransinya. Dia merenggut nyawa tak berdosa dari keluarga Jian dan suhu kami.
Oleh karena itu, kau juga tidak layak menjadi Marsekal. Aku juga terpaksa masuk ke dalam situasi ini. Anda adalah Marsekal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memaksa Anda? Lalu mengapa kau datang untuk menyelamatkanku? Kupikir kau akan mengeksekusiku. Musuh sejati saya adalah Limo. Dan Anda juga menunjukkan kebaikan yang besar kepada saya saat itu. Oleh karena itu, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? 3 hari dari sekarang adalah upacara pelantikan saudaramu. Saya harap Anda kembali menggulingkan Limo dan mengambil kembali segel Marsekal Anda. Sebenarnya aku kurang mengerti. Kau bisa saja mencincang habis aku dan Limo dan menjadi Marsekal itu sendiri. Saya tidak ingin memulai perang. Karena melakukannya pasti akan menyebabkan pertumpahan darah yang meluas. Tanganku. Aku tidak ingin tangan ini berlumuran darah lagi. Tidakkah Anda takut jika saya kembali ke jabatan Marsekal? Saya akan membunuh Anda. Oleh karena itu, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? 3 hari dari sekarang. Kau jatuhi hukuman pada Limo, dan aku akan membantumu kembali ke posisi Marsekal. Tapi prasyaratnya adalah kau harus menjamin istri dan putriku tidak akan menderita bahaya seumur hidup ini. Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa saya akan mengkhianati Anda? Jika kau berani, aku akan menyeretmu turun dari posisi Marsekal. Kau tahu, aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya menyukai semangat Anda. Kalau begitu saya berharap kita mendapat kerjasama yang menyenangkan. Kali ini kau kalah. Apa yang kau tertawakan? Apakah Anda benar-benar berpikir telah menang hanya karena Tuan telah tiba? Kau tahu Marsekal belum mati. Bagaimana menurut Anda? Saya terlalu mengenal Anda. Hati Anda terlalu lembut. Mustahil bagi Anda untuk membunuh Marsekal dan saudara perempuan Anda. Karena Anda begitu suka bersandiwara, saya akan meladeni Anda. Jiang Feng, Anda tidak berubah sama sekali. Masih si bodoh yang sama. Apakah kau begitu yakin Marsekal akan mewariskan posisi itu kepadamu? Karena dia bukan hanya sang Marsekal. Dia juga kakak laki-laki saya. Itu tidak masalah. Sampai titik penghabisan. Belum pasti di tangan siapa kemenangan akan jatuh. Baiklah. Kalau begitu Anda tunggu saja kekalahan itu. Saya sang Marsekal telah memegang segel Marsekal selama lebih dari 10 tahun. Bertahan melawan musuh asing. Dan melindungi rakyat Yanchen. Saya tidak berani mengklaim pencapaian besar. Tetapi setidaknya saya telah memenuhi komitmen untuk memberikan segalanya. Jabatan Marsekal ini, sejak zaman dahulu, adalah milik mereka yang mampu. Dan sekarang, saya telah menemukan kandidat yang lebih cocok. Sekarang saya umumkan. Penerus Marsekal yang baru adalah Jiang Feng. Marsekal. Mengapa kau berdiri di sana terpaku? Cepatlah pergi. Jiang Fan, mengapa Anda tidak segera naik? Berhati-hatilah, atau saya sang Marsekal akan menghukum Anda. Anda tidak diizinkan pergi. Kakak, apa yang Anda lakukan? Bagaimana mungkin Anda memberikan jabatan itu kepadanya? Bagaimana dengan saya? Keputusan Marsekal bukan untuk Anda kritik. Sebelum saya sang Marsekal turun jabatan, saya juga harus mengeluarkan dekret. Limo, Anda mengabaikan hukum dan mencelakai orang yang setia. Saya sang Marsekal menghukum Anda dengan penjara seumur hidup tanpa pengampunan. Menjaga bahwa dia pergi. Kakak saya adalah adik kandungmu. Saya adalah adik kandungmu. Kakak, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Jiang Feng adalah seorang bajingan. Anda tidak bisa mempercayainya. Jiang Feng, cepatlah maju ke depan. Terimalah segelnya. Terima kasih Marsekal Agung.
Ayah. Baisan. Apakah kalian semua melihat itu? Bos, masalahnya sudah selesai. Bagus sekali. Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kang? Ya, saya berjanji akan meninggalkan Yanchan dan tidak akan pernah kembali. Bocah ini masih agak terlalu hijau. Sepertinya, saya masih perlu hidup selama 2 tahun lagi untuk membereskan kekacauannya. Apakah ada masalah? Aku dengar kau ingin menemuiku. Bicaralah padaku. Anda menang. Jika demikian halnya, aku sangat sibuk. Apa sebenarnya yang Anda lakukan pada kakak saya? Kakakmu sedang berlibur di Venesia. Aku mengiriminya pisang, tapi dia menolak untuk menemuimu. Seandainya saja aku tahu ini lebih awal, mengapa harus repot-repot sejak awal? Bunuh saja saya. Aku berjanji pada kakakmu untuk mengampuni nyawamu. Itu bukan kakak saya. Kakak saya sudah tiada. Saya kalah. Tetapi saya tidak kalah dari Anda. Mengapa ini diperlukan? Dia dan saudaranya, kuburkan mereka bersama-sama. Baisan, aku harap kau bisa memaafkanku. Dendammu. Aku tidak bisa membalaskannya untukmu.